Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam terucap kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Baiklah, pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan sebuah kultum yang bertema tata cara masbuk dalam sholat. Yang pertama, masuk dan bergabung dengan jamaah lainnya mengikuti imam dalam posisi apapun jika makmum terlambat datang ke masjid dan imam sudah dalam posisi ruku, sujud, dan lain-lainnya. Maka ia harus melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu untuk melakukan sholat, lalu mengucapkan takbir atau Allahu Akbar lagi untuk kemudian mengikuti posisi imam. Apabila seorang yang hendak sholat memasuki masjid dan mendapati sholat telah ditegakkan, maka hendaklah ia langsung bergabung dan mengikuti imam dalam posisi apapun, baik sedang ruku, sujud, duduk, ataupun berdiri. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jika seseorang di antara kalian pergi ke masjid untuk berjamaah lalu mendapati imam sedang melakukan suatu gerakan dalam sholat, hendaklah kalian langsung mengikuti gerakan imam. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, terhitung satu rakaat jika mendapatkan rukuk. Apabila seorang makmum terlambat datang dan sholat sudah didirikan lalu dia mendapati imam dalam keadaan sedang rukuk, maka makmum melakukan takbiratul ihram lalu dia ikut rukuk bersama imam sebelum imam bangkit dari rukuknya, maka sudah terhitung satu rakaat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah, jika kalian datang untuk menunaikan sholat, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah bersujud. Dan janganlah kamu menghitung satu rakaat, dan barang siapa yang mendapatkan rukuk, maka dia telah mendapatkan sholat, atau satu rakaat. Hadis riwayat Abu Daud. Sempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam sholat. Jika salah seorang makmum terlambat dalam sholat berjamaah dan ketinggalan beberapa rakaat, 1 atau 2 rakaat, maka apabila imam mengucapkan salam, makmum tidak boleh mengikuti imam sholat. Akan tetapi, langsung berdiri dan menyempurnakan rakaatnya. Apabila ketinggalan 1 rakaat, maka cukup 1 rakaat dan langsung tahiyat akhir dan salam. Tetapi apabila mendapati 2 rakaat, caranya sesudah imam salam makmum langsung berdiri apabila rakaat pertama tanpa tahiyat, nanti rakaat kedua baru tahiyat dan salam. Hal ini dilakukan kalau sholat yang 4 rakaat. Akan tetapi apabila ketinggalan 2 rakaat pada sholat maghrib setelah imam salam, makmum langsung berdiri ambil 2 rakaat. Rakaat pertama tetap tahiyat dan nanti rakaat kedua setelah tahiyat baru makmum salam. Dalam hal ini, penyempurnaan rakaat tersebut Rasulullah SAW yang artinya ikutlah sholat pada bagian yang masih kalian dapati, dan adapun yang telah terlewat maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Ahmad. Di lain hadis juga Rasulullah SAW bersabda, dan rakaat yang kamu lewati maka gantilah. Hadis riwayat Ahmad. Selain masbuk, ada hal yang perlu juga diketahui dalam sholat berjamaah, yakni tentang bacaan seseorang yang menjadi makmum. Persoalan ini masih banyak saudara kita yang belum tahu apa yang harus dibaca kalau menjadi makmum di belakang imam. Untuk mengetahui apa dan bagaimana seseorang makmum di belakang imam, ada beberapa hadis yang disabdakan Rasulullah SAW tentang bacaan seorang makmum di belakang imam, yang artinya barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang kedua, mengapa mengikuti atau menyamai bacaanku dan mendahului Al-Quran? Setelah itu, kaum muslimin berhenti membaca ayat pada salat jahriyah. Hanya saja dijadikan imam adalah agar diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah.
Dan jika ia membaca, maka dengarkanlah. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam beberapa hadis tersebut, maka jelaslah apabila seorang imam membaca Al-Fatihah pada sholat jahriyah atau maghrib, isya, dan subuh, maka makmum cukup diam dan mendengarkan imam membaca. Nanti setelah imam membaca surat Al-Fatihah, barulah seorang makmum membaca juga surat Al-Fatihah. Setiap manusia pasti ada kesalahan, apalagi saya hanya manusia biasa. Sebelum saya menutup kultum ini, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati saudara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.